لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa bi quwwatil iman wal islam. Kita semuanya bisa berkumpul di kesempatan yang mulia, yaitu dalam rangka acara kajian rutin yang tepatnya malam Rabu. Alhamdulillah para bapak masih bisa melangkahkan kakinya datang ke ini majlis Safinatul Mukarramah, yang mudah-mudahan mendapatkan berkah, yang mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, sejahtera dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita telah membacakan Maulid Ad-Diba yang dikarang oleh Sayyidina Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, menceritakan tentang kemuliaan, tentang fadilah, keistimewaan, keagungan, kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan seringnya kita membaca maulid, yang seringnya kita membaca Syurah An-Nabawiyah, makin cinta kepada Nabi SAW, hingga di dunia ini tidak ada yang lebih kita cintai selain Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih kita rindukan di dunia ini selain Nabi Muhammad SAW. Dan kita mengharapkan pertolongan dari syafaatul uzma sang Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang kumpul di sini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang sama kumpul di ini tempat kita kumpulnya di sini tiada lain bukan yaitu menggugurkan kewajiban dalam rangka menuntut ilmu agama. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Semakin dalam pengetahuan kita tentang syariat Islam, semakin dalam pengetahuan kita tentang hukum-hukum Allah, tentang syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga segala sesuatu perkaranya kita semuanya memakai aturan dan peraturan berdasarkan daripada syariat yang dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya bisa mencontoh kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kita semuanya bisa meneladani segala perkara sesuatu yang telah dicontohkan oleh sang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga makin membaik kehidupan kita dan makin selamat dari gangguan-gangguan yang akan merugikan kepada kita di dunia baik pun di akhirat. Semakin selamat dari segala bentuk penyelewengan, bentuk penyimpangan tentang suatu perkara yang memang kita tidak paham hingga kita terjerumuskan. Nah, dengan seringnya kita datang ke majlis taklim, hingga kita bisa mengantisipasi itu semua, hingga kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, juga berpegang teguh kepada Al-Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rutinan pengajian ini sebenarnya adalah jalan solusi di dalam aspek kehidupan kita. Maka dengan seringnya kita kumpul, seringnya kita menuntut ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah dari para guru, dari para alim ulama, kita akan mendapatkan solusi baik menyangkut problematika dalam urusan keluarga,
problematika dalam urusan negara, dalam urusan segala bidangnya, kita akan mendapatkan, akan menemukan daripada solusinya, yaitu di majlis sholawat, di majlis zikir, di majlis taklim. Makanya merupakan keuntungan bagi mereka yang senantiasa duduk di majlis taklim, karena insya Allah segala bentuk problematika yang ada dalam kehidupannya sedikit demi sedikit akan berkurang, saudara kaum muslimin, dengan kita senantiasa menuntut ilmu agama. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setiap permasalahan pasti ada di dalam setiap kehidupan manusia, saudara kaum muslimin. Lalu permasalahan kita akan kita bisa mengembalikannya kepada Al-Quran, akan mengembalikannya kepada suatu hukum agama, kepada aturan Allah dan Rasulnya, bila kita semua di dalam dada kita, di dalam hati kita penuh dengan ilmu agama, saudara kaum muslimin. Tapi bila diri kita tak mengerti dan tidak paham, dalam hati kita kosong dari ilmu agama, maka ketika ada permasalahan, ada problematika dalam kehidupan, maka niscaya akan mereka melarikannya kepada hawa nafsu, akan melarikannya kepada keburukan, akan melarikannya kepada kejelekan, saudara kaum muslimin. Nah, bagi orang yang senantiasa sering duduk di majlis taklim, maka insya Allah apapun kondisinya, apapun situasinya, maka tetap dirinya akan kuat dalam berpegang kepada aturan agama, sehingga dirinya senantiasa selalu berakidah walaupun sulit dalam kehidupannya, walaupun banyak masalah dalam kehidupannya, tapi tangguh dan kuat dalam hatinya memegang daripada akidah, karena hatinya tidak kosong dari dasar ilmu pengetahuan agama. Kira-kira nuntut ilmu penting apa tidak? Penting apa tidak kira-kira? Mulia apa tidak? Mulia. Oleh karenanya, saudara kaum muslimin, kalau kita sudah tahu itu semuanya, maka jangan ragukan lagi, jangan malaskan lagi dalam diri kita untuk datang ke majlis zikir, untuk datang ke thalabul ilmi, supaya dalam segala bentuk urusan kita selamat, saudara kaum muslimin, tidak berlari kepada perkara-perkara yang buruk. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian majlis ta'lim, nuntut ilmu, mendengar nasihat, itu adalah obat bagi manusia, saudara kaum muslimin. Nah, kalau kita terserang penyakit dohir, maka kita lari ke dokter, kita beli obat. Nah, kalau kita terserang penyakit hati, maka jawabannya sering duduk di majlis ta'lim, al-majalasutu shalihin, duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang alim, duduk dengan orang-orang yang mengerti ilmu agama. Apabila duduk dengan orang yang mengerti ilmu agama, maka dari nasihatnya, dari ucapannya akan mengeluarkan untayan mutiara hikmah, hingga turunlah taufik hidayah kepada hati mereka, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian hati mereka yang sedang terserang penyakit daripada keburukan yang ada dalam hatinya, maksiat yang ada dalam hatinya, penyakit takabur, penyakit sombong, penyakit munafik dalam hatinya, penyakit kotor hatinya, maka dengan mendengar nasihat, dengan mendengar pepatah yang disampaikan oleh para guru-guru yang soleh, maka penyakit kita akan sembuh, munafik akan hilang, takabur akan hilang, iri akan hilang, dengki akan hilang, sehingga hatinya bermakrifat kepada Allah dan hatinya bertakwa kepada Allah, sehingga hatinya mempunyai sifat al-khaufu minal zalil, di antara mereka yang punya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, saudara kaum muslimin. Nah, kalau mereka sudah hatinya itu punya rasa ketakutan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu
hatinya orang tersebut akan bersih. Tentu tidak akan menyindak penyakit-penyakit munafik, tidak akan menyindak penyakit-penyakit sombong, tidak akan menyindak dalam hatinya penyakit-penyakit iri. Kenapa? Semua itu karena ada daripada hikmah dengan mendengarnya tausiah yang disampaikan oleh guru-guru yang soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kita sepulang pengajian itu harus sembuh penyakit munafik, harus sembuh penyakit sombong, harus sembuh. Kemudian penyakit iri dengki harus sembuh seharusnya, saudara kaum muslimin. Kenapa? Pengajian adalah obat bagi hati mereka, dan duduk dengan orang saleh merupakan juga obat bagi hati-hati mereka, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira untuk ilmu penting apa tidak? Mulia apa tidak? Utama apa tidak? Topeng yang kedua. Kemudian majlis ta'lim adalah ordatun min riyadul jannah. Saat bertanya, apa ya Rasulullah taman surga? Maka Nabi menjawabnya, taman surga adalah majlis salawat, adalah majlis ta'lim, adalah majlis zikir. Nah, ini adalah merupakan taman surga, saudara kaum muslimin. Siapa orang yang tidak mau datang ke taman surga, saudara kaum muslimin? Semua orang pengen datang ke taman surga, hadirin kaum muslimin. Jangankan ke taman surga, maka ke taman matahari pun ketika liburan, maka orang ketika gratis berbondong-bondong. Masa ke taman surga mereka tidak mau? Tapi mungkin pandangan mata kosong mereka hanya melihat majlis taklim, tempat talabul ilmi, tapi hakikatnya adalah taman surga, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi hadir bisa datang itu atas dorongan iman yang kuat, atas dorongan taufik hidayah yang kuat. Walaupun di depan rumahnya ada majlis zikir, ada majlis sholawat, ada majlis taklim, kalau mereka tidak punya taufik dan hidayah, maka laksana tidak akan bergetar hatinya, tidak akan tertarik hatinya. Walaupun diajak pagi, siang, malam, dan sore, tentu pasti banyak daripada alasan, saudara kaum muslimin. Kenapa seperti itu? Karena hatinya tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan daripada hidayah. Nah, kita kumpul di sini, bisa datang di majlis sholawat, bisa datang di majlis taklim, kumpul menuntut ilmu agama, karena kita semua diberikan hidayah dalam hati kita, diberikan taufik dalam hati kita, sehingga senantiasa selalu menggerakkan hati kita untuk datang ke majlis zikir. Subhanallah. Nah, beruntung, kata ulama, beruntung bagi mereka yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah. Kenapa? Orang yang mendapatkan taufik dan hidayah itu tanda-tanda orang yang bahagia di dunia baik pun di akhirat. Harus sedih, kata ulama, harus bersedih kalian. Rugilah kalian, bersedihlah kalian bila kalian tidak mendapatkan taufik dan hidayah, karena awal akhir kalian akan mendapatkan penderitaan yang nyata, saudara kaum muslimin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, apalagi saudara kaum muslimin kalau sudah terkunci hatinya, jadi manusia yang khatamallahu ala qulubihim, mereka terkunci hatinya dari taufik dan hidayah, maka apapun masukan, apapun nasihat, apapun kritik, apapun pengajakan bagi mereka tidak mengaruh, saudara kaum muslimin. Kenapa? Allah telah menguncinya dalam hati mereka. Wa tamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum adzabun adim. Kalau hatinya dikunci oleh Allah, kuping tidak mendengar kebaikan, mata tidak melihat kebaikan, hatinya tertutup daripada taufik dan hidayah, terkunci daripada taufik dan hidayah, pada akhir hayat walahum adzabun adim, maka mereka akan mendapatkan azab yang agung, azab yang sangat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dan hidayah, walahum adzabun adim, di antara mereka akan mendapatkan daripada azab yang sangat besar, saudara kaum muslimin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya hadirin kaum muslimin, ini merupakan keuntungan, keistimewaan, maka suatu kebahagiaan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih bisa kumpul, masih bisa semangat, masih bisa duduk di majlis zikir, masih bisa
senantiasa datang ke tempat thalabul ilmi, saudara kaum muslimin, merupakan taufik dan hidayah yang kuat bagi dirinya, dan kita itu pada hakikatnya sedang duduk di taman surga. Subhanallah. Kira-kira untung ke jalanan duduk di taman surga? Untung dah? Mulia dah? Alhamdulillah. Nabi Muhammad. Makanya jangan tinggalkan kajian kita, jangan tinggalkan rutinan kita, apapun kondisi kita, mau susah, mau tidak susah, mau banyak uang, banyak uang, mau bangsa miskin, lanjut. Tidak pernah ada kata malas untuk menuntut ilmu agama, karena saudara kaum muslimin, majlis diantara juga merupakan warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak meninggalkan warisan pangkat, jabatan, harta, kedudukan duniawi. Nabi tidak meninggalkan itu semua, tapi Nabi meninggalkan daripada ilmu, saudara kaum muslimin. Nabi meninggalkan daripada majlis-majlis zikir, majlis sholawat, majlis taklim. Itu adalah warisan Nabi Muhammad SAW, yang pada hakikatnya orang datang ke majlis taklim itu sedang menerima warisan Nabi Muhammad. Apakah di dunia ini ada yang lebih mulia, ada yang lebih agung, ada yang lebih utama? Selain warisan Nabi tidak ada. Yang paling mulia, yang paling agung, yang paling utama adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena kita datang ke majlis taklim menerima warisan Nabi Muhammad SAW, yaitu menerima daripada pengetahuan agama, sehingga kita bisa membina keluarga kita, dibina anak kita, dibina istri kita, dibina, sehingga jadi keluarga yang bersyariat, keluarga yang bersambung di antara pikiran, hati dan akhlaknya kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagi keluarga kita akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, benteng yang sangat kuat bila orang tuanya sering datang ke majelis, bila orang tuanya nuntut ilmu. Mereka adalah seorang imam, seorang pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anaknya. Kenapa, saudara kaum muslimin? Karena kita mendidik anak, kita mendidik istri, bukan hanya sekedar makanan, bukan hanya sekedar minuman. Setiap yang hidup pasti Allah memberikan rezeki kepada mereka. Tapi yang sulit itu apa? Bagaimana kita membina istri kita supaya solehah? Bagaimana membina anak kita supaya lurus akidahnya? Ini yang sulit. Kalau kita tidak bisa membina, kalau kita tidak bisa mengajarkan, tentu nanti kita di alam mahsyar sebagai suaminya akan menjadi bahan bibit pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawaban dalam memimpin keluarganya, saudara kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sallam. Nah, kita sebagai suami-suami misalnya, ataupun sebagai anak muda untuk durasi ke depan, saudara kaum muslimin, untuk apa? Supaya kita tahu istri kita tidak beres, kita luruskan. Kenapa? Suaminya tahu. Tapi kalau suaminya tidak tahu, istrinya mau buruk mau tidak, dia biarkan. Oh, tapi saya sudah menyuruh, misalnya istri saya itu jarang pakai kerudung, saya suka nyuruh pakai kerudung. Istri saya itu tidak ngaruh, itu sudah berkewajiban kalau kita sudah nyuruh. Tapi kalau kita tidak nyuruh, membiarkan karena kebodohan dalam dirinya, saudara kaum muslimin, maka akan menjadi bahan nanti di alam mahsyar, menjadi pertanyaan bagi suaminya, untuk anak mereka, untuk istri mereka. Ingatlah, kita sebagai laki-laki adalah kepala daripada keluarga, saudara kaum muslimin. Bila mendidik anaknya dengan ilmu agama yang benar, yang lurus, kita keluarga yang tanggung jawab, itu bapak yang tanggung jawab. Tapi kalau bapaknya, ibunya, anaknya tidak sholat, anaknya tidak ngaji, anaknya tidak zikir, tidak tahu kepada Al-Quran, tidak tahu kepada bagaimana tata cara sholat, itu keluarga tidak tanggung jawab. Walaupun dia ngasih makan, walaupun dia ngasih pakaian, tapi tidak diajarkan anaknya, tidak diajarkan istrinya untuk supaya mengenal aturan Allah, untuk supaya mengenal hukum Rasulullah, maka itu keluarga sesungguhnya ibu bapaknya tidak tanggung jawab kepada istri dan kepada anaknya, saudara kaum muslimin. Orang tua yang tanggung jawab mendisiplinkan anaknya supaya mengerti kepada agama, supaya menjalankan perintah Allah, supaya menjalankan perintah Rasulullah, supaya memenuhi kewajiban-kewajiban perintah Allah. Maka kalau mengajarkan seperti itu kepada keluarganya, itu orang tua bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, saudara kaum muslimin. Betapa banyak di zaman sekarang orang tua berpikir amalu amalukum,
anaknya, tergantung anaknya, saya tergantung saya. Hati-hati saudara kaum muslimin. Kalau orang tuanya tidak pernah menyuruh sholat, tidak pernah menyuruh ngaji, anaknya bodoh, mabuk, judi, gak beres, orang tuanya membiarkan. Ketika nanti di alam mahsyar anaknya mau dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, anaknya ini akan meminta keadilan sehingga bisa dua-duanya masuk neraka saudara kaum muslimin, walaupun orang tuanya rajin ibadah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, di sini kita pentingnya untuk ilmu agama di sini. Kita bisa tahu karena orang tersebut tidak akan tahu suatu kemadharatan kalau mereka itu saudara kaum muslimin tanpa dasar ilmu agama. Mereka tahu kemadharatan. Ini salah, ini buruk, ini jelek, ini boleh, ini tidak boleh. Dia dengan ada pengetahuan dalam hatinya hingga bisa mereferensikan di antara anak dan keluarganya sesuai dengan aturan agama hingga mendapatkan di antara mereka anak yang soleh, keluarga yang soleh, hingga hidupnya bahagia dunia dan akhirat saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi penting orang tua tanggung jawab, hati-hati mendidik anak. Maka orang sebagai orang tua dari kaum muslimin atau orang ke masa muda pesantren itu ngerti aya nangis kolot-kolot aku hadir ke pengajian acak anak begitu supaya naon orang menang ilmu jadi seetik demi seetik orang paham nyaho hingga bisa diberi arahan di antara keluarga kita, jadi keluarga yang tidak melaknat nanti di alam mahsyar saudara kaum muslimin, merugikan bagi orang tuanya dari kaum muslimin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Justru kita ingin mempunyai anak yang menguntungkan. Yang menguntungkan bukan hanya masalah aliyah dunia saja, bukan, tapi yang menguntungkan saudara kaum muslimin ketika nanti di alam mahsyar, ketika syakaratul maut, karena anak yang soleh lah yang bisa menyelamatkan daripada orang tuanya. Auladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh dia akan bisa mengangkat harta martabat daripada orang tuanya. Diangkat bukan dengan hartanya, diangkat bukan dengan pangkatnya, tapi diangkat dengan kesolehan anak tersebut saudara kaum muslimin. Walaupun anaknya kaya raya, walaupun anaknya berpangkat, tapi tidak menyindap kesolehan dalam dirinya, tentu saudara kaum muslimin akan merupakan bahan beban bagi orang tuanya saudara kaum muslimin. Tapi kalau soleh anaknya, walaupun anaknya tidak banyak duit, walaupun anaknya tidak kaya, tapi akan menjadi anak yang membahagiakan orang tua di dunia baik pun di akhiratnya saudara kaum muslimin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, biasanya lama andai kata bapak anak benghar, anak jadi raja, benar tak? Tapi sekali anak benghar, orang jadi pembantu, benar tak? Kos gitu hadirin muslimin. Kenapa? Karena anaknya memang tidak soleh. Makanya penting ketika anak kita dimasukkan ke pondok pesantren, kemanapun pondok pesantrennya. Anak saya bukan karena ingin menjadi ustaz, bukan ingin jadi pengajar, bukan. Itu cita-cita mungkin nanti nomor 11, nomor 10. Yang pertama, saya memasukkan anak saya ke pondok supaya jadi anak yang soleh, yang bisa memahami pada hukum sehingga jadi anak yang menyelamatkan, jadi anak kebanggaan bagi keluarganya di dunia baik pun di akhirat. Nah, kebanyakan zaman sekarang masuk pondok, yang jadi kiai masuk pondok, yang jadi pengajar itu apa supaya kalau anaknya tidak soleh. Kalau soleh, yakin orang tua akan bahagia, yakin orang tua akan senang saudara kaum muslimin. Tapi walaupun anaknya ngajar, walaupun anaknya jadi ustaz, tapi kalau tidak soleh untuk apa hadirin kaum muslimin? Maka kesolehan itu bahan pertama bagi mendidik daripada kepada anak ketika anak kita masuk pondok pesantren saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira untuk ilmu penting tak? Penting tak? Penting tak? Sangat penting tak? Sangat tak? Kalau sangat kenapa tinggal? Nah, ini permasalahannya hadirin kaum muslimin. Kalau kita sangat penting, nggak boleh ditinggal walaupun orang saya tikar. Tetap dilanjut saudara kaum muslimin. Siap dilanjut? Siap dilanjut? Jangan pantang mundur. Walaupun orang sini banyak yang datang, nggak apa-apa hadirin kaum muslimin. Nggak apa-apa hadirin kaum muslimin. Yang penting orang-orang yang ada, orang-orang yang kenal, yang bisa sebagaimana kumpul di sini walaupun tidak nambah tiap juga apa. Yang penting yang ada istiqomah. Jangan sampai yang ada aja hilang hadirin kaum muslimin. Nah ini kacau hadirin kaum muslimin. Nah, tapi bagi ulama yang soleh, sebenarnya walaupun nggak ada jamaah itu peduli. Mereka nggak ada orang yang mengaji nggak apa-apa. Diri sendiri kan. Jadi ibaratnya bisa mematan batur, sukuna di kopehan, turun di kopehan. Jadi ngaji sorangan maksudnya mas. Itu ulama soleh hadirin kaum muslimin. Nah cuman kadang-kadang kan yang manusiawi ya amak mah aja wae nyata. Nemuan jamaah kerunjung hiji datang dari tunu, nunutan, dari penting. Aya kesel lah hadirin kaum muslimin. Aya, kita mah kira-kira sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Jadi malu wae hadirin kaum muslimin.
atau manusia biasa, kan bukan nabi, bukan rasul. Betul apa tidak kira-kira? Orang kudu ngerti sebagai jamaahna, kudu ngerti sebagai umatna. Betul apa betul kira-kira? Sallu ala Nabi Muhammad. Dia pengajian, jadi malam Rabu ini benteng, seorang benteng bagi orang-orang dia. Apalagi Habib yang memimpinnya, hadirin kaum muslimin. Benteng, suatu keuntungan terkhusus bagi orang kampung Texas, saudara kaum muslimin. Untung bagi mereka. Tapi kalau mereka tahu mahalnya emas, tahu berharganya emas, mereka akan merasa penting. Saya bisa datang ke Habib dan bisa berguru sama Habib. Tapi kalau mereka tidak tahu mahalnya emas, tidak tahu utamanya berlian, mereka biasa saja, saudara kaum muslimin. Ya, nggak ada untung-untungnya. Seakan-akan mereka tidak pernah untung, padahal diuntungkan. Ini orang sini ada Habib diuntungkan, hadirin kaum muslimin. Percaya apa tidak? Kenapa? Nabi berpesan, Ahlul Bait li amanu ahlul umat, keluarga pengaman bagi umat. Di tengah-tengah kalian, bila ada zuriyah Nabi, maka akan menjadi pengaman bagi keluarga kalian, akan menjadi pengaman bagi masyarakat kalian. An-nujumu ila halis sama, ahlul bait li amanu ahlul ardi. Langit, bintang di langit penghias langit, pengaman di antara langit. Bila langit sudah turun, maka langitnya pun akan turun. Bila bintang sudah turun, maka langitnya pun akan turun. Saudara kaum muslimin, hati-hati. Keluargaku merupakan bintang di tengah-tengah umatku, merupakan pengaman di tengah-tengah umatku, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya jangan kita pernah meninggalkan suatu keuntungan, suatu keberhargaan khusus bagi orang Texas. Anda membuka daripada pengajian rutinan di sini, maka diuntungkan orang sini pada dasarnya, saudara kaum muslimin. Cuman mereka hanya memandang dengan logika, hanya memandang dengan akal, saudara kaum muslimin, tidak memandang dengan suatu keyakinan dan keimanan, tidak memandang dengan dasar pengetahuan daripada ilmu agama, sehingga dirinya menganggap biasa-biasa saja, saudara kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim. Kalau yakin orang sini semuanya para pecinta Nabi, kita tidak cinta Nabi, hadirin kaum muslimin. Cuman tidak dibuktikan cinta Nabinya, hanya sekedar ucapan saja. Nah, kita saudara kaum muslimin dengan sering duduk malam Rabu datang ke dia, mudah-mudahan orang yang menjadikan suatu amal yang bisa membanggakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di alam mahsyar, kita bisa berkumpul dengan zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga jadi saksi, jadi saksi cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian saudara kaum muslimin, marhaban, ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan merupakan madrasah pendidikan bagi kita semua, hadirin muslimin. Pendidikan. Ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan, maka kita disiplin di bulan itu, saudara kaum muslimin. Disiplin makannya, disiplin dalam segala sesuatunya, kemudian ditegaskan, ditekankan, kemudian diindahkan ketika orang melakukan amal, maka dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Nah, kita masuk ke bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan daripada madrasah pendidikan sekolah bagi kita, sehingga bulan Syawal kita lebih taat lagi, lebih patuh lagi, lebih takwa lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ramadan mengajarkan kepada kita semua supaya istiqomah, hadirin kaum muslimin. Ketika bangun pas sahur berpuasa, niat kita berpuasa, kemudian tiba di hari, ketika tiba di hari panas datang, saudara kaum muslimin. Ketika panas datang, orang tersebut pekerja sebenarnya, pekerja capek, tukang bangunan luar biasa ribut, hadirin kaum muslimin. Nah, kemudian pasti dahaga ada, haus pasti ada, lapar pasti ada. Tapi bisakah menjaga puasanya tetap konsisten, istiqomah, walaupun di dalam telepon, iya minuman segar ditolak, kita terima, tapi dia di dahara sore dengan muslim pas maghrib. Sallu ala Nabi Muhammad. Hausnya luar biasa. Ketika di siang-siang hari hausnya luar biasa. Kemudian sekarang kamu hayo ngarok wae, benar tak? Luar biasa. Sebenarnya lapar pantai. Kadang-kadang kopi teh, kadang-kadang kadang-kadang di bulan puasa. Benar pantai kadang-kadang jalan malu. Kadang apa puasa di bulan puasa? Dan sebiak 8 gelas, bohong apa aneh hari muslimin. Benar pantai kira-kira. Nah, mengajarkan bulan Ramadan mengajarkan supaya istiqomah.
walaupun banyak makanan, walaupun sahabat menawari, walaupun sahabat menyajikan daripada minuman, kalau belum beduk ditapol pas maghrib, maka senantiasa menjaga nilai-nilai daripada puasanya, tetap kuat walaupun haus, tetap kuat walaupun lapar, tetap kuat walaupun pekerja bangunan, tetap kuat walaupun pekerja daripada sangat capek. Orang tersebut tetap menjaga puasanya, saudara kaum muslimin, tidak batal dengan hausnya, tidak batal dengan capeknya, kuat. Maka ketika di situ kita mendapatkan pelajaran, mengajarkan kepada diri kita supaya istiqomah. Kata kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Kita kira dalam orang terhaus barang-barang bulan puasa yang nawaran gorengan, sikat apa dong? Tarima apa dong? Tarima, nama tarima. Guna heula nanti ke sore pas maghrib baru. Benar apa kira-kira? Main haram mah. Ya. Tadi nang istiqomah ada yang muslimin. Tetap kalau kita haus, kadang-kadang kan kalau ribu mah beda. 2000 cara pemu kan, karbon, benar tak? Menarik kuda, benar apa kira menambah bangunan, aduh luar biasa. Pasti panas karasa, hausnya luar biasa. Kata kaum muslimin. Tapi orang tersebut, saudara kaum muslimin, ketika masuk ke bulan Ramadan dijadikan pendidikan. Walaupun saya haus, walaupun saya capek, walaupun saya pekerja bangunan, saya akan menjaga nilai-nilai puasa. Tetap belum daripada maghrib, maka saya belum bisa makan daripada makanan, walaupun seenak apapun itu makanan, selezat apapun itu makanan. Nah, mengajarkan istiqomah. Ramadan mengajarkan kita ketika bulan Syawal supaya lebih istiqomah. Hadirin kaum muslimin, karena orang-orang yang istiqomah, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Orang yang istiqomah memang lebih afdal, lebih mulia daripada 1000 keramat, saudara kaum muslimin. Maka kita tidak dituntut untuk mencari kemuliaan, tapi tuntutlah keistiqomahan. Jangan berpikir diri kita akan mulia kalau tanpa istiqomah. Dengan istiqomah orang tersebut mulia. Istiqomah baca ratibnya, istiqomah salat malamnya, istiqomah tahajudnya, istiqomah berbagai macam amalnya, istiqomah. Walaupun zikirnya tidak banyak, setiap hari cuma 11 kali, tapi istiqomah, mulia orang tersebut, saudara kaum muslimin. Tapi orang tersebut, saya bisa berwirid, bisa berzikir. Ketika berzikir, saya mampu 12.000 kali. Tapi sayang, cuman 3 hari seminggu, saudara kaum muslimin. Nggak sambil kan itu rendai 2 tahun baru wirid. Nah, istiqomah, menang kemuliaan konsumen. Ya walaupun tidak banyak, yang penting istiqomah. Misal orang baca Quran, mampunan saya tidak apa-apa sebenarnya. Ketika zuhur, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal Qur'anil hakim, sadaqallahul azim. Enggak apa-apa. Asar lanjut deh, maghrib lanjut deh, isya lanjut deh lah. Orang itu bisa banyak. Gak masalah, yang penting rutinitas, yang penting istiqomah, yang penting mudawamah. Kalau rutinitas, mudawamah, istiqomah, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan. Dengan mulianya, dengan afdalnya, dengan agungnya, dengan mukjizatnya baca Quran, saudara kaum muslimin. Subhanallah. Begitupun ketika orang zikir membaca subhanallah, 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 subhanallah tiap pagi atau macam telobas nama kurtilu, itu jadi masalah. Itu beribu-ribu dah. Yang penting istiqomah percuma dah. Assalamualaikum 20.000. Tapi kursa mingguan kali itu pernah beli ya kaum muslimin. Nah, ya istiqomah, di situ nanti istiqomah bagaimana untuk mendapatkan kemuliaan dari kaum muslimin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagaimana mendapatkan kemuliaan? Hayang tak? Oke, orang hayang. Syarat orang puasa istiqomah. Ente baca ratib istiqomah. Baca ratib tiap maghrib, terus mudawamah. Terus tidak pernah berhenti, saudara kaum muslimin. Walaupun cuma 1 kali baca ratib sepanjang malam, cuma 1 kali misalnya baca ratib. Sehari sampai Minggu sekali baca ratib, tidak ada masalah. Yang penting mudawamah. Mau baca ratib Selasa, baca ratib sebelum, terus ketika pada maghrib baca ratib, saudara kaum muslimin. Istiqomah, mudawamah. Maka dia akan mendapatkan keutamaan keberkahan dengan membacanya ratib, saudara kaum muslimin. Tapi baca ratib, misalnya mau mampu baca ratib kali terus, hadar, lapos, baca ratib, halus dengan jarang. Kan macam berusaha kalian nunggu ratib macam-macam di kaum muslimin. Atau macam depo garak bokan. Nah, itu istiqomah tinggal muslimin. Istiqomah. Penting apa istiqomah?
Penting tak? Penting hadirin kaum muslimin. Al-istiqamah, orang yang istiqamah akan mendekati kepada husnul khatimah, saudara kaum muslimin. Orang istiqamah akan bisa membagi dan mengatur waktunya, walaupun berbagai macam kesibukan datang, uruskan itulah, uruskan dialah, segala macam kesibukan datang. Tapi kebaikan-kebaikan yang mereka jalankan, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, tidak mereka tinggal. Walaupun banyak kesibukan, tetap mereka melaksanakan. Orang tersebut istiqomah. Nah, kemarin tanyakan dari orang. Orang berapa capek, berapa ribu. Kemudian hadirin kaum muslimin datang pengajian, pas waktu pengajian lanjut apa pengajian. Eta lamun datangna ka jelema nu istiqomah pasti alasan. Kenapa repot isukan ke belanja pasar belanja isukan rek tadi tuh saya mah nyata mau hadir hampura sehingga berangan. Orang istiqomah tinggal hadirin kaum muslimin. Tetap dilaksanakan. Misalnya acara berang, acara momen. Oh saya mau acara apa? Acara undangan pernikahan. Oh iya. Nah orang yang istiqomah hadirin kaum muslimin, ketika undangan maka akan dibarengkan dengan pengajian. Nah, kadang-kadang aja pas waktu acara hajatan pengajian ditinggal, aneh Pak. Ratiban ditinggal mengejar daripada undangan. Orang yang istiqomah, ya undangan dilaksanakan, pengajian tidak ditinggal. Nah itu istiqomah, undangan dikejar, pengajian ditinggalkan. Nah istiqomah ketika datang kesibukan pada diri kita bagaimana? Kesibukan. Apakah kita masih bisa menjalankan suatu kebaikan yang awalnya kita pertahankan? Orang tersebut asalnya rajin relatif, wirid, dikasih kaya, urusan dunianya. Apakah masih bisa konsisten dalam baca ratibnya? Masih bisa konsisten dalam bidang kebaikannya yang awalnya mereka kerjakan gara-gara mereka kaya? Oh saya gak ngaruh di orangnya. Walaupun saya kaya, tetap saya tidak akan meninggalkan daripada itu. Rajin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saya yang dulunya saya lakukan. Subhanallah. Nah, jelema nu istiqomah dibere banyak kemajuan, bukan semakin semangat, bukan semakin malas, bahkan dilalaikan oleh dunianya, dilalaikan oleh hartanya, dilalaikan oleh duitnya, saudara kaum muslimin, dilalaikan oleh pekerjaannya, sehingga kebiasaan-kebiasaan baik yang awalnya mereka lakukan ditinggal, hilanglah istiqomahnya, maka bagaimana orang tersebut akan mulia dalam kehidupannya, saudara kaum muslimin. Beres susah, beres susah, orang maju susah, beres susah, duit ke hese. Pagawean boga, insyaallah ya kain budak cari pamajikan molotot wae. Misal, itu misal lima. Apakah orang masih tetap menjalankan tahajudnya? Masih bisa menjalankan sholat duhanya? Masih bisa menjalankan pengajian? Kadang-kadang kita lamun jelema istiqomah mengaruh hadirin kaum muslimin. Ngaruh hadirin kaum muslimin. Wah, yang di imam segala majikan jamrut wae, insyaallah. Kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan itu ditinggal gara pas itu. Ketika susah, ketika miskin, orang yang tidak istiqomah, saudara kaum muslimin, berbelok pikirannya, berbelok kesemangatan. Tapi bagi orang-orang istiqomah, apapun kesulitan saya, apapun kesusahan saya, tetap kebiasaan-kebiasaan baik, amal-amal baik, ibadah yang sangat luar biasa yang awalnya saya kerjakan, saya tidak akan pernah meninggalkan walaupun saya itu susah. Mahal istiqomah hadirin muslimin dulu, karena dibanding banyak seribu karamat muliakna jelema istiqomah hadirin muslimin. Nah kadang-kadang jelema yang mulia istiqomah henteu jarah-jarah tidak balangsap teu jarah deui tah istiqomah teh hadirin muslimin. Bapak nu kitu bener teh kira-kira. Tujuan yang kaya saudara baru buat demo pas mau hadirin muslimin. Tapi tujuan hatena usman mudah-mudahan dengan jarah bunghar rupa duit rupa harta giliran usaha bangkrut yang menjarah ngerti balangsap eureun jarahna hadirin muslimin. Hilang istiqomahna. Benar tak kira-kira? Ya kacau hadirin kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang istiqomah saya mau jarah ke makamnya para aulia, para wali-wali Allah. Saya mengunjungi orang yang dicintai oleh Allah dengan harapan saya mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan dengan harapan ketika saya nanti mati, orang-orang soleh tersebut, para wali tersebut mengunjungi kepada saya sehingga menyelamatkan kepada saya dengan wasilah saya jarah kepada makamnya para wali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan datangnya ke para wali, kita insyaallah mendapatkan daripada cintanya Allah, saudara kaum muslimin.
Subhanallah. Itu tujuan lain dunia. Tapi tujuan dunia, tujuan benar, nah, dia di para wali itu cinta dunia. Ente Tuhan saya tidak cinta dunia, tidak. Tuhan saya itu luar biasa, istiqomahnya, wiridnya, qanaahnya, zuhudnya, ibadahnya luar biasa. Wali tidak cinta dunia, saudara kaum muslimin, tapi dunia cinta kepada wali, saudara kaum muslimin. Beda. Orang mah cinta dunia, namun para wali mah dunia dicintai. Gitu, jatuh lah. Yang kan harus begitu. Dunia nan cinta ke orang, lain orang cinta pada dunia. Betul. Orang jangan cinta dunia, dunia nan cinta ke orang. Jangan cinta pada harta, hartanya cinta kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, akibat apa? Akibat istiqomah. Tujuan sudah lain, niat sudah lain, hilang istiqomahnya. Mulanya mah sering ngajarah, eta teh jelema teh geus alus, sering jarah rutin, malam Jumat girang, malam saeureun jarahna. Nah, kira-kira maksudnya pemalik datangnya ke dukun, ke barungkun. Nah, sedangkan di kamarnya bahaya. Dari muslim ya, istiqomah luar biasa. Dari arek bungarek, ayah rek wah tot. Saya marek mengejar jarah para dan kebiasaan alus. Saya mengejar ke para wali-wali Allah. Ya, bukan mereka bengar nyata malen. Bukan harus bengar yang penting mah. Orang yakin dah rezeki mah diberikan oleh Allah. Yang penting mah ikhtiar. Urusan benar dan berat bukan soal. Yang penting saya tetap mengunjungi daripada makom-makomnya aulia Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah luar biasa. Subhanallah. Kemudian tengah malam masalah mainan sok rajin qiyamul lail, syurik enggak penting teh biasana. Deui enggak barang satu. Syurik kos nyaan. Air mata anu kasumur syurik enggak penting mental kos nyaan. Tiba yang bunga saya talungit tapi enggak muslimin. Kacau teh kira-kira. Coba asal pengawalnya teh salah apa itu. Nah udah salah apa gitu kan. Salah apa di zaman Nabi ya, salah satu sahabat paling susah, paling balansa sampai berbajuna hiji-hijina di pemajikanan dalam sholatnya gantian saking berbalansa hadirin kaum muslimin didoakan Nabi benghar ketika benghar asalna Jumatna datang hadirin kaum muslimin selalu awal ketika kaya maka Jumatna seminggu sekali hadirin kaum muslimin masih leuheung kadang-kadang setahun sekali semakin kaya lain semakin taat semakin kaya semakin malas dalam ibadah salah apa hadirin kaum muslimin di zaman Nabi. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya penting istiqomah. Penting tak kalau istiqomah? Penting kamu istiqomah. Hadirin kaum muslimin. Tonggut tak ganti pemajikan istiqomah. Insya Allah. Nah, apapun susah duka terus menurut anu mahal istiqomah. Berapa bantai kira-kira? Kadang-kadang kamu buat jelma nyandung kolot picun, nyandung ora disikat atuh kata barang sak datang di kena pembiasan. Berapa bantai kira-kira? Eta teh salah. Berapa bantai kira-kira daripada kitu mah ulah hadirin kaum muslimin. Atau andai kata misalnya bikin kolot datang orang mulai nyandung karena teman nanti hari nyandung mah dari nggak muslimin kolot ayam nyandung orang ayam nyandung di mana pak di rumah nyandung kolot dipicun anu orang itu istiqomah dari nggak muslimin selalu ada Nabi Muhammad selalu ada Nabi Muhammad. Ya Ramadan mengajarkan kepada kita supaya kita ke bulan Syawal lebih istiqomah, jadikanlah pendidikan madrasah. Nah kemudian Ramadan mengajarkan kepada kita supaya bisa memerangi hawa nafsu. Dah orang mah jihad tak pernah tuh dah. Benar tak perang tak pernah ke Palestina. Kurang ada yang cerita nawe yang gua cerita di Nabi itu ya Allah itu dibantai orang Palestina bersedia ngumpul. Dan tak perang itu memadai pengen di modal yang memadai pengen. Benar tak kira-kira? Ya benar mana mandikan nanti sini kawin deh. Ayo kamu sini. Berapa tak kira-kira? Sanggup tak atau masuk? Benar tak berapa? Kita dia sana ke Palestina sok naik dari modalan. Saya kasih modal 50 juta berangkat ke Palestina perang wanita mikir lah ini membuat banyak itu pemajikan anak kawin kubatur sedih kalinya masih gandeng kalinya ada yang muslimin anak kisah rumah udah mau maksudnya macam nggak mampu ada yang muslimin ada yang muslimin ketika masuk bulan Ramadan mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu di saat Nabi SAW berkumpul dengan sahabatnya kemudian bertanya ngobrol dengan Imam Ali berbicara dengan Imam Ali ya Imam Ali ada jihad yang tidak kalah hebat daripada perang Khandaq. Apa ya Rasulullah? Yaitu memerangi daripada hawa nafsu hadirin kaum muslimin. Nah, ketika masuk bulan Ramadan itu kita harus memerangi hawa nafsu. Kadang-kadang itu jelema. Tiro orang harus dijak kita yang beli rujak, beli balingbing, beli kadonggong, rujak asem. Campuran deui empe-empe, Masya Allah, benar tuh martabak dibeli
Sagala dibeli kiro karaya kabeh. Ngeseprak maghrib teu kadahar atuh mah. Naon teh kira-kira? Mama seri wasali mamari. Pada kita kenal luar biasa. Sirop aya rujak kita tilu rujak deh. Aya rujak kincau, rujak kelapa, ada yang nggak mesti menolak. Ini rujak kejelita, rujak bebek, ada yang nggak mesti. Nah, jadi rupa-rupa. Di awal itu nafsunya luar biasa, tapi ketika buka, kadang-kadang gorengan gitu, kadang-kadang suara, banyak kira-kira. Nah, ya Ramadan mengajarkan kepada kita supaya kita bisa memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu jadikanlah budak, jangan dijadikan raja. Nah kalau gua harus lemah hawa nafsu, nanti jadikan raja. Benar apa kira-kira? Akal dijadikan budak, sehingga akal tadi kita hawa nafsu. Hawa nafsu, ulah pengajian, nonton TV di imah, mangkat untuk kenapa? Karena hawa nafsu darah raja. Cekawan nafsu kakak nangis kayak di ipan malah perempuan mah kayak ya dia nu hadap ya ipan. Nama tong hadir tuh mah eta suai bukan sih keberangan. Cekawan nafsu akalan nurut sare untuk nama. Bener kan kira-kira? Ditanya nih mereka kalau nggak dulu pas sarean bang murakan di mana? Oh di kamar atau atlet sarean itu mas sare begitu lah. Bener kan kira-kira? Wasallim wa barik. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah jadikan hawa nafsu hadirin muslimin sebagai budak, jangan sebagai raja. Dalam hawa nafsu dijadikan raja itu bakal malas wae pengajian nih. Kehalusan bakal malas wae. Hawana malas, hawana budak, hawana loba alasan, cangkeun jadi sampean, jadi suku, ieu tunu pokoknya mah tek mengek. Lalu andai kata jelema, iya hawa nafsu dijadikan raja hadirin muslimin, tapi lamun akal dijadikan raja, waduh. Gak ada hujan angin dorong terpeduli aing mah walaupun lihat mangkat wae lah lebih baik aing mah pae di pengajian daripada di imah kayak pae sahih di pengajian mah gitu pikirna. Kenapa? Akal karena raja dari kaum muslimin sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya lebih halus mau sedang menuntut ilmu lebih halus buat aluranya. Lebih bagus mati di medan tempur, lebih bagus mati di atas ranjang. Aku di medan tempur hadirin kaum muslimin, apalagi jelema menuntut ilmu tiba-tiba itu jelema maaf, wah terus luar biasa. Jadi kaum muslim di imam belum tentu luar biasa. Menuntut ilmu pengajian, cerita pun alhamdulillah. Kayak orang Texas kemari ke pengajian tapi mau pasti booming bener tuh. Masya Allah, ya jelema tapi nanti Muhammad di atas ranjang biasa wae. Biasa. Mau tadi mana mau di dinya nak kasur ya nak karya gitu ngumpul aja kaum muslimin. Tapi kalau di pengajian sok, booming. Jelema untuk Polri tiba-tiba maut, booming di mana-mana. Benar istimewa hadirin kaum muslimin sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Takrawan hawa nafsu hadirin kaum muslimin. Hawa nafsu marah, konggeri adat bulan puasa mah, bejaan ya. Ya kadang-kadang puasa tapi gampang ngamuk saya teman. Singgung tuh, molak lah corona. Kacau tadi kira-kira. Kadang-kadang perempuan bulan puasa masuk ada ramak bener sih. Hadirin kaum muslimin bentar. Urang bukan ya sekedar minahkeun dah rungkul besok neka lain. Maka kudu bagaimana memerangi hawa nafsu. Ulah lupa ngabohong, adik-adik puasa isuk ka sore ibu urang bohong terus. Pasti buka bulan lebaran tinggal itu nama lu kosong puasa nanti kenapa bulan puasa rajin ngawadul bos itu. Nah, benar-benar kira-kira. Sallallahu alaihi Muhammad. Bulan puasa mah benar-benar disiplin. Ngomong apa adanya, mantap kalau pati ngomong bulan puasa mah mesti salah omongan. Pernah ngomongkan batu deh, batal di ganjaran air puasa kan mati batal. Mana korban? Ganjaran anak anterin kaum muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Lalu pati merek HP bulan puasa mata ulah nu buka merek kolot rek budak banget. Kenapa ya iklan nanti bahaya. Nanti kenapa mas gak iklan di pantai awewe nih HP nih nanti kalau masker nontonnya nonton nama nonton pengajian sih kajian tiba-tiba ciut datang iklan nggak kacau kemana-mana. Nah powernya kan pas barang-barang main apa hayang tadi gituan. Nah pantai mana tuh barang-barang mah penting menangnya berarti nah tuntungnya batal ya puasa nah Allah sering membalik kali yang lebih kena halus sare lah bulan puasa sare isuk kalhor alam mulai mati roh sekali kamati nah ulah lamun ti isuk ti subuh sare ka magrib eta mah sare latihan maot tuh mah nanti kan sare mah ti isuk kalhor roh baru baca Quran nanti enggak muslimin ulah nonton TV nih bacaan kosong nanti kosong nonton TV yang bahaya loh artis lewat karena jadi merong wae hawa nafsu itu nggak mati bisa mengendalikan bener makanan lu halus hati sebelum masuk ke bulan puasa persiapan hari mente persiapan duit kumpulkan cairna jangan jam bulan puasa
bulan puasa mau ke mana? Mana saya mah ada ibadah menjadi mau baca, mau lihat, mau dengar TV, mau nonton berita di sini iklan. Pokoknya mau baca Quran, dikir, wirid, tadarus. Berapa anda kira-kira? Ada yang kira-kira? Tapi kadang-kadang ternyata yang namanya lupa hiburan sebetulnya. So kan pada bulan puasa. Salila teh suka mau diudah bener teh. Ih, lila dalam. Nama dah teh. Di mana kita isuk teh? Kamu kalau sarai mah tereng pisan kamu muslimin. Saya maksudnya teh saja tereng. Di isuk teh mah gitu teh. Tereng. Baru mau kesal teh hadirin kunaon karena lupa hiburan, aya motor, aya nama pan. Ente bolak-balik gue 8 balik itu selalu hati dia. Nggak harap terus ikut keluar bolak-balik. Tereng maghrib kan muslimin. Sudah masuk kerjaan. Kayaknya maghrib udah berasa. Bahasa mau gituan mah beda. Hadirin kaum muslimin, hiburannya beda. Baru dah main game terus main game tereng karena jangan mata lebih baik bulan puasa mah HP mah sebelum penting mah barang-barang mah tuna hareman. Mari gitu. Singkat goda bener hadirin muslimin. Nah, itu kalau pernah tema nonton dia tuh birit jadi hilang pernah salatan harus kan mau wirid zikir ngaji sallu ala nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim itu lokat itu dalam wudu pan orang disunahkan ngisep irung teh kalau ngisep irung ngisep cai kena irung maksudnya cai itu supaya ngisep supaya bersih nanti bulan Ramadan mah diulah teh makruh hukumnya kenapa karena bersih kayak ngisep kamu aja lemah korupsi mah pas ketemu di lidah lagi mana yakin puasa alhamdulillah masyaallah ternyata pas umur yang minum main main apa lagi yakin orang tetangganya misalnya itu baru tuh ya sahabatnya malah apa deh mau bener apa teh kira-kira lama negara aja lah korupsi pas gitu aja nggak muslimin so kaya jangan begitu jadi memang aneh sholatnya segar tak kasih mandi itu ulang apa segeran ulang mandi mah orang suka bersih gitu tak ulang apa segeran iya mah orang ya kejebur ya orang mau supaya segar ulang apa segeran ulang apa menghilangkan aus ulah mandi jadi kamu muslimin lihat bersih hilang pokoknya jangan lah jadi tercapai itu kan berapa hantar kira-kira kamu tidak mau terima dalam minum di dinya orang semua beres Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi barang-barang masuk barang aku barang-barang kemarin ke subuh terus dikira orang mesti naik odol katalan ya odol katalan jadi patah lo mau ngajar gitu digosok-gosok kita kalau gosok gigi supaya ada gosok terus gosok gigi menghilangkan kehausan lah hadirin yang muslimin subuh terus ketika ketika sahur sudah berantakan segala macam baru gosok gigi itu wajib hadirin yang muslimin barang-barang mesti katakan hadirin yang muslimin teman-teman jadi batal udah garap gosok gigi gitu kan ngajak itu anu Irfan itu kan kepuas nabi kepuas anu kerpuasa mah atas pada mah wanginya surga hadirin yang muslimin penting lah ding kok iya di mana saya kata Allahumma shalli wa sallim wa barik Nabi Muhammad ini orang-orang sih di bulan ini ada bulan puasa nggak bisa mengendalikan hawa nafsu salah tuh bang kamu kan nanti tuh jalan mata cepat kasinggung lamun batur kan ngomong main ngamuk aja naya tapi ketika masuk Ramadan batur ngamuk gimana mas santai seri bisa begitu jika namanya batur ngamuk anggar aja kan namanya nanti pasti ngamuk katanya kamu muslimin. Nah, makanya bulan puasa mengajarkan kepada kita supaya bisa mengendalikan daripada hawa nafsu. Terakhir, hadirin muslimin. Bulan puasa mendisiplinkan kepada kita supaya kita rajinnya ibadah. Bulan puasa mengajarkan supaya tadarus, baca Quran, kamari hatam barangkali kamari alhamdulillah bib saya hatam sampai 11 kali hataman Quran dan wae mah kudu bisa 20 kali hataman Quran. Kamari hatam teh hatamnya di awal baca akhir nggak 10 tilu kali mah hatam teh geus sarua teh enggak muslim muslim bari kali tadi naik ke jemaah hadirin muslim nu kamari hatam ana 2 kali enak kudu 3 kali bisa mah pas gitu hadirin muslimin baca Al-Quran disiplin bulan puasa supaya jelema darahi kena ibadah nikmatna ibadah di bulan puasa itu ganjaran dilipat-lipatkeun hadirin muslimin subhanallah tarawih hadirin muslimin jaga tetap kemari mah alhamdulillah bin kamari tarawih teh bolong-bolong, enak mah moal bolong-bolong hadirin kaum muslimin. Kan awal jeung akhir. Arek karbaran pas awalna da baru bolong itu mah bolong banget nanti hadirin. Sallallahu alaihi kamari. Nah, mah kitu ada kaum muslimin. Kamari tarawih bolong-bolong. Nu ayeuna teh bolong-bolong hadirin kaum muslimin. Kamari tarawih taraman. Taraman teh. Taraman. Alhamdulillah. Anu enak kudu leuwih tamat teh leuwih kalem hadirin. Kadang-kadang imamnya garancang anak mau loba ini kaum muslimin. Sekapal aja itu. Sampai bingung ya tak bingung gua ayeuna niatan. Kali
hadirin muslimin. Ulah ganjang teh standar ganjang ting ulah hadirin muslimin, lambat ting ulah. Lambat ting busing loba nu baralik sedang berapa teh kira-kira? Jadi pemerintah cepat aya hadirin muslimin atuh jadi amin jadi apa? Kalau tuh ganjang teh ingat apa di imamna hadirin muslimin. Nah nu garanjang malah laku biasa lagi. Ya nu garanjang malah laku bener lah. Kamu pemuda malah lebih laku pisan hadinya. Dinya kemana kok anak kenapa? Ente masalah lain yang usah turun. Untuk video anak ganjang kapal jet. Wasallallahu alaihi wasallam. Lu ada Nabi Muhammad. Fresh benar Pak. Bulan puasa mengajarkan ke orang supaya semangat kena ibadah. Bulan Syawal lebih meningkat karena ibadah, baca Quran, hadirin kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti kan yang di mana-mana nyata lamun bulan puasa tarawih biasana awal minggu sok rame nya, bener teh. Tengah nama kadang-kadang geus ngaleh hoy matana da harta warak teuing puasaana. Maksudna teh warak teuing bukaana hadirin kaum muslimin cukup we hormat menang tilu ge malah tilu kerer sorangan. Orang biasa. Karena alasan korban mah kemah bulan puasa menyediakan korma karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bukaan pakai korma hadirin kaum muslimin. Makan korma jadi segar hadirin kaum muslimin. Meski itu hadirin kaum muslimin. Emang halus ketika pas beduk hadirin kaum muslimin orang dahulukan makan. Ada hulukan daripada buka maksudnya. Jadi sebelum sholat kadang-kadang ilmu itu sholat naon langsung main sholat lah supaya tenang dalam itu sholat. Salah ya buka heula hadirin kaum muslimin. Lebih halus dalam maksud dahar ingat kena sholat daripada kena sholat ingat kena dahar. Benar tak? Nah, jadi gitu. Barengan, bapak, cai, minum, benar lah. Itu harus hadirin kaum muslimin. Jadi sholatnya tenang hadirin kaum muslimin. Benar kan kira-kira? Kadang-kadang pas sholat makanan loba, benar tak? Pakai disiplinan, pakai aturan. Insyaallah. Bulan puasa mengajarkan kepada kita supaya rajinnya ibadah, rajinnya amal yang soleh. Ketika beres nanti bulan Syawal saudara kaum muslimin orang lebih meningkat, hawa nafsu semakin dikurangi hadirin kaum muslimin. Kemudian hadirin kaum muslimin ibadah semakin taat istiqomah semakin dijaga. Bulan puasa jadikanlah sebagai madrasah pendidikan kangge urang sadayana insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai ke mana mendapatkan daripada kemanfaatan. Amin. Bagi anak untuk kumpul di amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmati ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rabbi asyari wa daradi. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.